Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. Amin. Puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat dering salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Doa kita semoga kesehatan kita senantiasa Allah jaga dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita kitab fikih manhaji sampai di halaman 42. Bahasan sebelumnya adalah tata cara bersuci dari macam-macam najis. Yang pertama, bersuci dari najis mutawassithah, lalu bersuci dari najis mughalladah, dan berikutnya adalah bersuci dari najis mukhaffafah. Atau sesuai dengan tulisan yang ada, najis mukhaffafah, najis mughalladah, najis mukhaffafah dan mutawassithah. Kemudian yang sudah kita bahas adalah cara mensucikan kulit hewan atau kulit bangkai selain anjing dan babi. Itu sudah kita bahas. Pada kesempatan pagi ini kita akan baca tentang najis-najis yang hukumnya makfu. Tetap najis tetapi hukumnya boleh apabila pakaian atau badan kita terkena, tetap boleh untuk melakukan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Illa annad-dina ra'a al-yusra. Illa annad-dina, ya, ba'du ma yu'fa anhu minan najasat, perkara-perkara yang dimaafkan dari perkara-perkara yang najis. Al-Islamu dinun nadhafati. Al-Islamu bermula Islam itu dinun nadhafati, adalah agama yang cinta dengan bersih. Lidzalika, karena itu, aujaba mewajibkan Islam izalatan najasati, untuk menghilangkan najis, aina makanat, dimanapun berada apa najis. Wa taharruza, dan mewajibkan menjaga minha, dari najasat. Wa ja'ala, dan menjadikan Islam at-taharata, bersuci, minan najasati, dari najis, menjadikan syarton, sebagai syarat, li sihhati sholati, untuk melaksanakan sholat. Sawaun fi thawbi, baik najis itu berada di pakaian, amil badani, atau di badan, amil makani, atau di tempat. Tapi meski demikian, illa annad-dina, ya, kecuali sesungguhnya agama Islam itu ro'a, ya, senantiasa menjaga al-yusra, kepada prinsip kemudahan. Di samping memberikan kemudahan, ya, wa adamal haraji, dan Islam itu berusaha untuk menghindarkan berbagai macam kesulitan. Karenanya fa'afa an ba'din najasati, ya, karenanya dimaafkan an ba'din najasati, dari sebagian perkara yang najis.
Hal itu disebabkan li ta'adzuri izalatiha, disebabkan sulitnya menghilangkan najis, au masyaqqatil ihtirazi anha, atau kesulitan menjaga anha dari najasat. Dan itu dimaksudkan tashilan untuk memudahkan ala nasi terhadap manusia, warof'an dan menghilangkan lil haraji dari kesulitan anhum dari manusia. Wa ilaika ba'du hadil ma'fuwat, wa ilaika dan aku suguhkan, kata penulis kitab ini, kepadamu ba'du hadil ma'fuwati, sebagian dari perkara-perkara yang dima'fu atau dimaafkan. Al-awalu bermula pertama yang dimaafkan tetap najis tetapi dimakfu, yaitu rosyasul bauli, kecipratan air seni, al-basiti yang lembut, alladzi yang la yudrikuhu yang tidak bisa melihat, hu pada rosyas, at-tarfu penglihatan, al-mu'tadilu dalam ukuran normal. Tidak kelihatannya tadi idza asoba apabila mengenai rosyas asauba pada pakaian, awil badan atau badan. Sawa'un kanat baik ada apa an najasatu najis itu khobarnya kana mughalladatan najis mughalladah, am mukhaffafatan atau najis mukhaffafah, am mutawassitatan atau najis mutawassitah. Ya, jadi yang pertama yang dimakfu, sekali lagi makfu itu hukumnya tetap najis tetapi boleh untuk tetap digunakan untuk sholat. Yang pertama adalah kecipratan air seni, ya, alladzi la yudriku at-tarfu, kecipratan air pipis, ya, misalnya yang najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh berarti najis seni kita. Begitu kita buang air kecil, kebetulan pagi-pagi ada cahaya matahari, benar-benar cipratan halus itu jelas-jelas kelihatan, mengarah ke mungkin ke sarung kita, ke celana kita atau ke kaki kita, benar-benar nampak banget kelihatan gitu. Tetapi begitu kita lihat, ya, celana kita atau sarung kita tidak terlihat basahnya tidak kelihatan. Begitu kita cium tidak tercium aroma apapun. Dan mohon maaf kalau dijilat tidak ada terasa najis, berarti dia hukumnya tetap najis tetapi ma'fu. Artinya ma'fu itu dimaafkan. Lebih sempurnanya ini menjadi enggak najis kalau kita hilangkan dengan cara tangan kita basahi, lalu kita cipratkan pada bagian yang kelihatan kena najis tadi. Itu benar-benar suci. Tapi kalau toh tidak kita sucikan, tetap boleh untuk sholat karena hukumnya makfu. Ya, karena mensucikannya tidak sulit, ya mestinya kita lebih utama kita sucikan. Tangan kita kocorkan ke keran, lalu diciprat aja, bukan harus basah, diciprat. Ya, itu sudah menjadi kembali suci dan itu lebih baik daripada sekedar makfu. Ya. Karena kalau makfu hukumnya tetap najis. Ya. Asani bermula perkara yang makfu yang kedua, yaitu al-yasiru sedikit minad dami dari darah, wal qayhi dan nanah, wadamil baroghisi dan darah nyamuk, wawani midzubabi, ya, dan kotoran lalat,
ai najasati maksudnya najisnya lalat malam yakun ya selagi tidak ada apa dzalika yasir minad dam itu bifi'lil insani dengan sebab perbuatan manusia wa ta'ammudihi dan dengan kesengajaan manusia. Ya, yang dimakfu yang kedua adalah darah yang sedikit, yang kedua nanah yang sedikit. Ya, yang berikutnya adalah darahnya nyamuk. Ya, dan kemudian kotorannya lalat. Dengan catatan, dengan syarat itu tidak ada unsur kesengajaan. Ya, begitu kita lagi sholat, lagi musim nyamuk, gemes di pipi kita ceplek begitu, batal nggak Pak sholat kita? Batal nggak? Batal. Ya, najis yang di pipi kita disebabkan oleh kesengajaan itu. Ya, jadi mestinya kalau gatal itu jangan dipukul. Ya, digerakin aja biar dia pergi. Gitu. Begitu udah pipi ceplek, kaki ceplek, wah, ditambah ada nyamuk di karpet dia ceplek-ceplek jadi najis semuanya. Ya, karena unsur sengaja itu menjadi tidak makfu. Tapi kalau misalnya nyamuk darahnya pecah di baju kita dengan sendirinya, itu hukumnya makfu. Kita gunakan untuk sholat tetap sah karena tidak ada unsur kesengajaan dari kita. Tapi kalau ada kesengajaan, kita matiin, kita bunuh, kita pukul, ya, itu adalah hukumnya najis dan tidak makfu. Yang makfu adalah kalau dia mati dengan sendirinya atau darahnya kena baju, pakaian kita, jubah kita dengan sendirinya tanpa ada unsur kesengajaan. Darah sedikit, nanah sedikit, darah nyamuk dan kotoran lalat itu semuanya kategorinya adalah makfu. Asalisu bermula najis yang makfu yang ketiga yaitu damun darah wa qaihul juruhi ya dan nanah dari luka walau kana kathiron meskipun darah dan nanah itu banyak ya tetapi syaritotan disyaratkan ayyakuna minal insani nafsihi disyaratkan tidak najisnya itu adalah dari badannya sendiri. Kalau dari badan orang lain tetap najis. Wa alla yakuna bi fi'lihi wa ta'ammudihi. Syarat yang kedua, tidak ada unsur kesengajaan untuk mengeluarkan darah dan nanah. Kalau sengaja dipites berarti najis. Maksudnya enggak makfu. Ya, kalau tidak disengaja dipites itu hukumnya tetap najis, cuman makfu kena baju kita ya maksudnya digunakan untuk sholat ya, dengan catatan tidak sengaja itu boleh. Syarat yang ketiga wa alla yujawiza mahallahu al-mu'tada. Ya, dengan syarat tidak melebihi area keluarnya darah dan nanah tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya luka diameternya 1 cm, darah dan nanah itu memang masih di zona 1 cm itu. Tapi kalau sudah mengalir, udah melebihi atau melebar di luar 1 cm itu hukumnya tidak makfu lagi. Ya. Jadi darah dan nanah luka ya, meskipun banyak tapi banyaknya itu tidak melewati luka, itu hukumnya makfu. Ya. Sekali lagi saya ulang-ulang, makfu itu hukumnya tetap najis tetapi diperbolehkan untuk sholat, dimaafkan.
Ar-rabi'u bermula perkara yang dimakfu atau najis yang dimakfu yang keempat, yaitu rausud dawabi, yaitu kotoran hewan. Alladzi yang yusibu yang mengenahi raus tadi al-hububa ke biji-bijian asna adirosatiha, yaitu di saat pembelajaran dari dawab. Warasul an'ami dan kotoran hewan alladzi yang yusibu yang mengenai raus tadi alabana susu asna al-halbi ketika memerah susu malam yaksur selagi najisnya tadi atau rausnya tidak banyaknya najis tadi sehingga fayughayyiru merubah apa najis atau raus al-labana susu. Yang keempat adalah kotoran hewan ya yang mengenai biji-bijian ya, misalnya mungkin kalau gambarannya di kampung ya, di kampung kemudian ada apa itu membajak sawah ya, membajak sawah, terus kemudian sawah yang dibajak itu sudah ada tanaman-tanaman yang berbuah, semisal kedelai atau jagung begitu ya. Itu kalau ternyata jagung atau kedelai itu kecipratan kotoran hewan, itu termasuk yang dimaafkan. Yang kedua di poin keempat ini adalah warausul an'ami, kotoran hewan alladzi yusibu al-labana asna al-halbi, kotoran hewan yang nyiprat atau nyampur ke susu sapi perah, dan itu terjadi ketika merah gitu. Jadi ketika merah susu sapi itu ternyata kecipratan najisnya itu makfu gitu, tapi dengan catatan malam yaksur fayughayyir alaban, dengan syarat itu najisnya yang nyiprat ke susu itu tidak banyak. Berapa ukuran banyak? Sampai merubah itu susu mestinya warna putih, begitu kecipratan kotoran sampai jadi coklat. Nah, itu berarti najis. Ya, kalau sekedar kecipratan air pipisnya, kecipratan mungkin di yang diperah itu ada najisnya, itu makfu ya, itu mungkin jadi perasa ya. Ya, jadi yang tadinya tawar-tawar jadi ada rasanya asin-asin atau apa kira-kira. Nah, itu sesuatu yang dimakfu karena Islam itu tidak menyulitkan gitu ya. Islam itu tidak menyulitkan kepada umatnya, dan berulang kali saya sampaikan ya, hukum itu adalah konsisten dengan akibatnya. Artinya apapun yang divonis halal itu 100% ya tidak akan mendatangkan madarat apapun. Itu termasuk seperti ini. Ya, jadi Islam memberikan satu solusi tetap halal, tidak najis karena sulit untuk menghindari itu. Gitu. Jadi al-Islamu yusrun, Islam itu mudah. Al-khamisu bermula perkara yang najis makfu yang kelima, yaitu rausus samaki, kotoran ikan. Ya, fil ma'i di dalam air, malam yataghayyar selagi tidak berubah itu air. Ya. Yang berikutnya wadar kutuyuri dan kotoran burung-burung fil amakini di dalam tempat-tempat alati yang tatarot dada selalu berbolak-balik alaiha terhadap al-makan kal haramil maki,
sebagaimana tanah haram Makkah wal haramil madani, dan seperti tanah haram Madinah, ya, wal jami'il amawi, ya, dan Masjid Agung Umayyah, ya, Masjid Agung Umayyah itu masjid suci yang keempat, ya, Umayyah. Wadzalika, dan bermula makfunya rothus samak dan sebagainya itu li umumil balwa, karena meratanya itu najis atau balwa itu aslinya musibah, ya, wa asaril ikhtirazi anhu, dan sulitnya menjaga anhu dari rothus samak dan sebagainya. Ya, jadi yang di makfu yang kelima, ya, itu adalah kotoran ikan fil ma'i, di air, malam yataghayyar, ya, selagi airnya itu tidak berubah menjadi najis. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kalau dahulu, ya, dahulu itu pernah ada perdebatan di antara ulama-ulama kita tentang hukum terasi. Ya, terasi itu aslinya suci apa najis, gitu. Ya, sebagian ulama ada yang menghukumi suci 100%. Ya, ada sebagian ulama yang menghukumi najis kalau kena pakaian tapi suci untuk dimakan. Nah, gitu. Apa problemnya sebenarnya? Ya, sebagian bahan-bahan baku di beberapa daerah, bahan baku terasi di beberapa daerah itu ternyata adalah kotoran ikan. Maksudnya gini, ikan-ikan yang sudah rusak-rusak, ya, itu jadi bahan baku yang paling rasanya nikmat untuk sebuah produk terasi, begitu, ya, untuk sebuah produk terasi. Jadi kalau ikan itu tinggal yang rusak-rusak, itu berarti yang paling banyak di situ diantaranya kotorannya, bukan hanya bukan kepalanya, bukan dagingnya, begitu. Nah, sehingga, ya, sebagian ulama ada yang menghukumi terasi, ya, terasi itu adalah kalau kena pakaian najis, tapi kalau dimakan halal. Loh, kok begitu, najis tapi iya. Terus bagaimana, ya? Bagaimana hukum aslinya bagaimana? Nah, ini lagi-lagi bicara fikih itu adalah, ya, zona di mana furu'iyah atau perbedaan pendapat di situ terjadi. Kalau kita lihat dalil di sini, ya, kotoran ikan, ya, fil ma'i, di air, ya, selama air itu tidak menjadi berubah warnanya atau rasanya atau aromanya disebabkan oleh kotoran ikan, maka dia najisnya makfu. Begitu kalau melihat redaksi ini. Tetapi ini ikannya berarti memang sangat banyak sekali ikannya. Yang kedua, memang orang nyangin ikan lalu kotorannya dimasukkan ke air, begitu. Padahal kan ikan itu aslinya bangkainya saja halal, begitu. Tapi ini masalahnya hanya kotorannya, hanya kotoran ikan tok. Kalau dikumpulin sampai sekilo gitu misalnya, kotoran ikan, mungkin nggak kotoran ikan sampai sekilo? Sangat mungkin. Lah kalau ikan-ikan yang gedenya sebadan kita atau gitu kan, kotorannya sudah bisa lebih dari 1 kilo, begitu, ya.
Nah, itu catatan atau ketetapan hukumnya kalau sesuai dengan redaksi di sini. Kotoran ikan ya kemudian kena air ya atau masuk di dalam air, selama airnya itu tidak menjadi berubah karena kotoran ikan tadi, maka dia hukumnya tetap najis tetapi ma'fu. Begitu, dimaafkan. Ya, yang berikutnya yang dihukumi ma'fu juga adalah kotoran burung. Ya, di mana kotoran atau burung-burung itu fil amakini allati tarud dada alaiha. Burung itu senantiasa berkeliaran di daerah situ. Ya, dikasih contoh secara khusus seperti di tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah. Kalau kita lagi sholat ketinggalan ya di Masjidil Haram, akhirnya kita berada di jalan ya, di jalan di mana jalan itu wah sudah namanya burung dara ya, sangat luar biasa banyaknya ya. Nah, itu kalau toh tetap ada najis itu ya, kita ma'fu di situ hukumnya. Sholat di situ boleh ya, ma'fu, dimaafkan, tetap najis tetapi dimaafkan ya. Nah, kemudian mana tadi? Wal Jami'il Amawi, yaitu Masjid Muawiyah, ini adanya di Damaskus. Jadi masjid suci yang keempat itu Masjid Muawiyah, adanya di Damaskus, dibangun oleh Khalifah Al-Walid ya, Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi masjid suci yang pertama adalah Masjidil Haram Makkah, yang kedua adalah Masjidil Haram Madinah, yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa, dan yang keempat itu adalah Masjid Muawiyah ya, adanya di Damaskus Suriah. Ya, itu dibangunnya ya tahun 97 Hijriah dibangunnya. Ya, jadi termasuk zaman-zaman kuno ya, itu termasuk masjid yang suci. Yang keempat setelah Masjidil Aqsa. Nah, di situ juga banyak burung, ya banyak burung yang berkeliaran seperti itu, dan kalau toh ternyata kotoran burung-burung itu berada di mana-mana di wilayah masjid situ, maka hukumnya ma'fu, disebabkan ya wadzalika li'umumil balwa ya, karena itu anggaplah musibah yang sudah merata. Kalau redaksi apa adanya itu balwa itu dari balaun bala'ani balwa, musibah ya, wa asrul ikhtirazi, dan sulitnya menjaga, jadi dimaafkan oleh Allah. Ya, berikutnya sedikit saya agak kebut. Yang keenam, asadisu ma yusibu thawbal jazari minadami malam yaksur. Yang dimaafkan najis yang keenam yaitu darah ya, ma yusibu thawbal jazar, darah yang mengenai pakaian tukang daging ya, minadami dari darah, malam yaksur, selama darahnya tidak terlalu banyak ya, darah kena pakaian tukang daging. As-sabi'u, bermula najis yang ma'fu yang ketiga, yang ketujuh, yaitu adamu, darah, alladzi, yang alal lahmi, yang berada di daging. Jadi kalau daging begitu selesai langsung disate ya, di situ masih ada darah-darah yang nempel, itu nggak usah khawatir ya. Langsung saja nggak usah dicuci, karena kalau dicuci katanya rasanya udah berbeda. Ya, dia ma'fu ya, darah yang murni nempel di daging memang keluar dari daging, itu hukumnya ma'fu. Ya, berbeda kalau memang dia kecampur darah dari luar. Ini darah yang benar-benar ada di daging itu hukumnya ma'fu.
Asaminu bermula yang ke-8 yaitu famutifli, mulutnya anak bayi al-mutanajjisi yang terkena najis bil qai'i disebabkan muntah. Ya, idza akhadha ketika melakukan atau mengambil atifl tadi satya ummihi, susu ibunya. Ya, jadi ketika seorang bayi, ya, seorang bayi kemudian dia nenen terus muntah, ya, di saat dia masih menyedot nenen ibunya, itu hukumnya muntahnya itu adalah ma'fu. Kalau bahasa Jawanya gumoh. Iya, gumoh. Gumoh itu termasuk ma'fu, iya. At-tasi'u bermula najis yang ma'fu yang ke-9 itu ma yusibu al-insana min tinis syari'i. Ma sesuatu yusibu yang mengenai al-insana terhadap manusia min tinis syari'i dari lumpur dan tanah jalan. Ya, jadi kalau banjir, ya, banjir terus kemudian airnya naik, kita tahu air banjir naik itu berarti sudah campur air got. Campur got itu kita tahu bagaimana dari kamar mandi warga semuanya di situ, itu hukumnya ma'fu. Ya, begitu kita nyebur di air got yang lumpur itu tadi, itu kalau toh misalnya nggak ada air yang bersih, adanya air itu langsung sholat boleh. Ya, hukumnya ma'fu min tinis syari'i. Yang terakhir yang ke-10 al-maitatu, bangkai allati la nafsalaha, yang tidak punya darah, ya, sailatan yang mengalir, ailadama maksudnya tidak ada darah laha bagi maitah min nafsiha dari badannya maitah. Idza waqa'at ketika jatuh maitah fi ma'i'in di sesuatu yang cair, kadzubabi sebagaimana lalat masuk kopi, begitu. Wan nahli dan serangga tawon maksudnya. Wan namli, ya, dan semut, tapi dengan syarat syaritotan, dengan syarat antaqa'a binafsiha, dia jatuh dengan sendirinya. Ya, walam tughayyir, walam taghayyar dan tidak berubah, walam tughayyir dan tidak merubah apa najasah al-ma'i'a perkara terhadap perkara yang cair tadi, alladzi yang waqa'at jatuh apa najasah fihi di dalam fihi sailatan ailatan min nafsiha idza waqat fi ma'iin, ya, di dalam perkara yang cair tadi. Ya, jadi bangke yang dia kalau kita sobek itu darahnya enggak mengalir. Ya, darahnya tidak mengalir. Nah, maka kalau dia masuk ke air minum, ke kopi kita, ke teh kita, ke minuman kita, itu hukumnya adalah ma'fu, ya, seperti lalat, tawon, semut, ya, itu kalau dipatahin anggota tubuhnya itu dia tidak keluar darahnya. Itu hukumnya ma'fu dengan syarat apabila itu jatuh dengan sendirinya. Ya. Tapi kalau jatuhnya kita sengaja, ini kayaknya kalau dicampurin lalat agak lumayan enak ini gitu. Wah, itu mah beda. Itu menjadi tidak ma'fu, ya, menjadi haram. Ya. Ya. Terus ada yang nyambung sedikit ketika musim laron. Ya, musim laron. Laron itu hukumnya haram, Pak. Ya, laron itu hukumnya haram dimakan disebabkan dia hidup di dua alam. Dia bisa hidup 100% di dalam tanah dan dia juga bisa hidup 100% di darat. Ya. Maka dia hukumnya laron itu adalah haram. Jadi jangan dikumpulin dibikin peyek, jangan. Ya.
Ada yang punya pengalaman, Pak? Begitu ada musim laron ditaruh baskom, wah udah laronnya langsung ngumpul, paginya dibikin peyek. Wah, pengalaman tuh. Iya. Nah, ada catatannya di situ, Pak. Ketika hewan yang haram dimakan, anggota tubuhnya termasuk bulu atau sayapnya lepas, maka dia hukumnya najis. Ya, saya ulang. Semua hewan yang kalau dimakan haram, jika salah satu dari anggota tubuhnya lepas seperti sayap atau bulu, maka dia hukumnya najis. Kalau kita lihat redaksi hadisnya, Pak, itu termasuk kucing karena nggak ada pengecualian. Kucing itu, Pak, kalau lagi sholat masih hidup nih, nempel ke kita nggak masalah. Dia suci. Bulunya itu kalau masih nempel di badannya suci. Tapi kalau sudah lepas dari badannya itu najis. Gitu. Termasuk laron. Gitu. Laron itu kalau masih hidup kita sholat pada nempel ke badan kita nggak masalah. Tapi ya kalau sudah lepas dari tubuhnya ada di badan kita itu hukumnya najis. Ya, sebagian ulama ada yang menghukumi makfu apabila makfu itu apabila memang dengan tidak sengaja tadi masuknya pada lepas ke badan kita, itu memang bukan unsur sengaja kita taruh badan kita, itu makfu. Artinya dia tetap najis tapi kita sholat terus boleh gitu. Nah, sebagian ulama yang ihtiyat tidak, ya tetap itu harus dihilangkan. Seperti kalau kita kena najis kotoran cecek kering, kalau kita bisa lepas berarti kita bisa terus sholat, tapi kalau ternyata nempel berarti harus dibatalkan gitu. Nah, termasuk ketika musim laron itu terus kemudian di lantai kita itu benar-benar di karpet kita itu banyak. Itu ketika tidak madorot, artinya untuk membersihkan adalah sesuatu yang tidak sulit, maka itu wajib dibersihkan dulu sebelum kita sholat. Tapi kalau masuknya adalah li umumil balwa, ya ini jadi benar-benar sudah merata seperti najisnya burung, kotoran burung di Masjidil Haram Makkah Madinah tadi, itu kategorinya makfu. Tapi kalau timbang disedot sekali sudah langsung bersih, berarti bukan sesuatu yang sulit. Ya, berarti kita harus bersihkan terlebih dahulu. Dasar-dasar yang menjadi landasan bahasan yang sudah kita bahas tadi itu adalah hadis. Rawa telah meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, hadis nomor 5445 wa ghairuhu. Di samping itu juga ada hadis ini diriwayatkan juga oleh selain Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda, idza waqa'a, ketika jatuh adzubabu lalat fi ina'i ahadikum, di wadah salah satu di antara kalian, falyaghmishu, maka tenggelamkanlah dzubab kullahu, semuanya, ya, tsumma yatrahu, setelah itu angkat dan buang. Kenapa demikian? Alasan Nabi, fa inna fi ahadi janahaihi, sesungguhnya di salah satu sayapnya dzubab syifaan, obat, wa fil akhari da'an, dan di sayap yang lain adalah membawa penyakit.
Wa wajhul istidlali, adapun pengambilan dalil, annahu laukana yunajisuhu, annahu sesungguhnya sya'an laukana apabila ada yunajisuhu, itu menjadikan najis dzubab hu pada pada air, lam yakmur maka tidak akan pernah memerintahkan Nabi bigomsihi untuk menyelupkan secara keseluruhan terhadap dzubab. Wakis dan samakanlah atau bandingkanlah bidzubabi dengan kasus lalat tadi, kulama tiap-tiap hukum atau tiap-tiap kasus fi maknahu yang semakna dengan dzubab, mingkuli maitatin dari tiap-tiap bangkai, layasilu yang tidak mengalir damuha darahnya maitah. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi menyampaikan, apabila kalian punya wadah atau kopi atau jahe, tiba-tiba lalat iseng masuk, ya, maka Nabi memerintahkan fal yaghmishu, cemplungin sekalian, lep-lepin biar jadi bumbu, biar rasa enak. Begitu. Fal yaghmis kullahu, pokoknya masukin begitu, jangan sekedar lep begitu, ya. Fal yaghmis, tenggelamkan, ya, makna aslinya fal yaghmis itu tenggelamkan semuanya. Habis itu ambil buang, ya. Ini luar biasa syariatnya. Alasannya karena lalat itu punya dua sayap. Di sini tidak disebutkan oleh Nabi yang kanan atau yang kiri, ya. Fa inna fi ahadi janahihi syifaan. Sesungguhnya di salah satu sayapnya itu ada obat, tapi di yang lain itu ada penyakit. Catatannya Bapak jamaah rahimakumullah, ini tidak hanya berlaku untuk nyamuk, tidak terberlaku hanya untuk lalat saja. Ya. Jadi wawajul istidlali, ya, annahu laukana yunajisu lam yakmur bi ghamsi. Pertama, catatan pendalilannya. Ya. Kalau saja nyamuk lalat itu najis, mustahil Nabi nyuruh untuk menenggelamkan, mustahil. Karena Nabi maksum, apabila ada perkara yang haram Nabi tinggal diam itu mustahil, ya, maksum dari situ. Nah, yang berikutnya wakis bidzubabi, samakan seperti itu kulama fi maknahu, semua binatang yang semisal. Catatannya adalah setiap binatang yang dia tidak punya darah mengalir, kalau dimatikan, kalau dirobek badannya itu tidak ada darah yang keluar dari badannya, maka lakukan yang sama seperti nyamuk tadi, seperti lalat tadi, begitu, ya. Makanya misalnya ada kecoa itu kalau dimatiin itu enggak, Pak? Ini misalnya kayak kita punya minyak, ya, punya minyak 1 kilo, kemasukan kecoa, Pak, gitu. Jadi itu cukup ditenggelamin sedikit, habis itu tapi jangan diaduk-aduk, ya. Jangan diaduk-aduk, kalau diaduk-aduk tuh jadi bumbu itu. Iya, begitu. Baik, sementara sampai di sini sudah siang. Apa masih ada yang perlu ditanya yang sangat penting? Iya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.